31-35. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." 32 Mengambil baca ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak dibunuh Saleh. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Terima kasih anak sekolah minggu. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang sudah dibacakan tadi, kita melihat bahwa bagian ini diberikan judul Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Dan saya memberi judul khotbah pada pagi ini adalah jangan malu melayani. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi nats pembimbing yang dibacakan oleh pemimpin pujian dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini terjemahan. Ada beberapa terjemahan lain yang saya tuliskan. Mohon digeser. Oh ya sudah. Ya, makasih. Ayat ya, Alkitab yang terbuka dikatakan, lalu yang terbaik untuk mempersembahkan dirimu, lakukanlah yang terbaik untuk mempersembahkan dirimu dengan layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak perlu malu dan yang telah mengajarkan perkataan kebenaran dengan tepat. Bahasa Indonesia sehari-hari juga menyampaikan demikian. Hendaklah engkau berusaha sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang layak bekerja baginya. Berusaha supaya engkau tidak malu mengenai pekerjaanmu, melainkan mengajarkan dengan tepat ajaran-ajaran benar dari Allah. Dan firman Allah ini berkata begini, bekerjalah dengan keras sehingga Allah dapat berkata kepadamu, pekerjaanmu baik. Jadilah pekerja yang baik yang tidak usah merasa malu apabila Allah memeriksa pekerjaanmu. Ketahuilah apa yang dikatakan dan dimaksudkan oleh firman Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam 2 Timotius ini, tentu langsung kita pasti akan memikirkan seorang muda yang melayani sebagai gembala di jemaat Efesus. Siapa dia? Dia adalah Timotius.
Dan Paulus terus mengingatkan dan menguatkan Timotius yang muda supaya dia tidak perlu malu untuk melayani, dia tidak perlu malu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah kepada jemaat yang ada di Efesus, terutama kepada tua-tua, oleh karena usianya yang masih sangat muda. Jadi dia didorong, dia diberikan semangat oleh Paulus sehingga dia tidak perlu takut, dia tidak perlu ragu, dia tidak perlu malu, dia tidak perlu merasa minder untuk menjadi seorang pekerja yang jelas adalah untuk menyampaikan kebenaran. Jadi pekerjaan atau pelayanan yang dikerjakan oleh Timotius adalah jelas dia sebagai pemberita kebenaran. Jadi jangan pernah malu untuk menjadi pembawa berita kebenaran. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu begitu banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang dikerjakan hanya untuk sesuap nasi, hanya untuk mensejahterakan istri dan anak-anak. Seluruh pekerjaan dilakoni oleh suami. Bapak Ibu mungkin dia tidak tahu kesusahan, kesulitan suami. Mungkin ada suami yang bekerja di luarnya. Bagaimana dia menjaga makanan, minumannya, atau memotong kursi-kursinya hanya untuk mensejahterakan keluarganya di rumah. Tanpa malu. Wah, kalau malu nggak bakalan makan. Kalau malu nggak bakalan hidup. Kalau malu nggak bakalan bisa dapat apa-apa. Kan begitu biasanya dijawab ya. Pekerjaan yang sedemikian saja kita tidak malu untuk melakukannya. Apalagi pekerjaan itu berbicara tentang kehidupan yang kekal, yaitu memberitakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Masa kita harus malu? Masa kita harus takut? Atau masa kita tidak mau melakukan atau melaksanakan atau melayani Tuhan? Waktu aku malu hanya sebagai pengedar kantong persembahan, aku malu. Ketika saya mengajar, saya menyampaikan kepada mahasiswa, ada mahasiswa yang dengan tekun belajar dan mengeksegesi Alkitab ini dengan baik dan benar. Dia kalau belajar dan mencari kata demi kata itu dia tekun. Tetapi dia tidak suka melayani di gereja. Dia tidak mau melayani di gereja. Tetapi ada yang kerja tafsir asal-asalan. Pokoknya yang penting dia kerjakan dan dapat nilai, tapi kuat sekali dia mau melayani di gereja. Atau saya katakan ada yang pintar sekali menari, tamborin biasa, tapi dia nggak mau pelayanan Tuhan. Aku mau khotbah saja. Begitu banyak hal-hal yang membuat mungkin kita memilih-milih bagian-bagian tersebut, tetapi Allah sudah memberikan porsi kita masing-masing untuk melakukannya. Dan tentunya kita harus melakukannya dengan setia. Kita harus melakukannya dengan tulus. Kita harus melakukannya dengan benar-benar berorientasi atau hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tanpa mencari kepentingan diri sendiri dan yang lain-lain yang itu berbau untuk kita mencuri kemuliaan Allah. Nah, dalam kisah Yesus Kristus ini dicatat di dalam Lukas ayat pasal 13 ayat 31. Ingat saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Lukas menulis Alkitab tidak secara, masih ingat Bapak Ibu, Lukas menulis tidak secara berurutan atau kronologis. Jadi kalau di sini di pasal 13, di Matius itu dia sudah di pasal 23. Sehingga sudah mendekati kepada masa-masa di mana Yesus akan ditangkap dan kemudian disalibkan. Di dalam ayatnya yang ke-31 dikatakan, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes sedang membunuh engkau. Nah, Herodes yang pada zaman Yesus pelayanan ini namanya Herodes Antipas. Dia adalah anak dari Herodes Agung. Herodes Agung ini adalah ayahnya. Herodes Agung inilah yang mau membunuh Yesus ketika pada waktu dia masih kecil.
Nah, Herodes Antipas ini anak pertama dari istri yang keempat dari Herodes. Herodes itu punya istri kurang lebih ada 10 ya, Herodes Agung. Jadi istri yang keempat itu Melpes dari Samaria kalau tidak salah. Jadi ini adalah Herodes Antipas. Kemudian adiknya Herodes Antipas itu ada di pasal 2 ayat 22. Matius pasal 2 ayat 22. Coba satu orang baca. Injil Matius 2 ayat 22. Ya, silakan satu orang yang sudah dapat baca Matius 2 ayat 22. Iya, silakan Bu. Tetapi setelah dengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ya, terima kasih. Maaf, jadi ini Archelaus ini kakak dari Antipas ya, jadi dia anak pertama. Jadi ketika Herodes Agung mati dan kemudian diganti oleh Archelaus. Nah, jadi ketika Yusuf dibawa ke Mesir, mengungsi oleh karena pembunuhan itu, lalu ketika dalam mimpi dia ingin kembali, dia tahu bahwa yang ganti adalah anaknya juga, yaitu Archelaus. Yes, tidak usah kita kembali ke Bethlehem, kita kembali saja ke Yudea ini, yaitu di Nazaret. Sehingga jelas orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat bilang tidak ada Mesias yang datang dari Nazaret. Karena Nazaret itu kota yang kecil dan terkenal dengan apa yang dilakukan itu tidak benar di hadapan Allah. Tetapi itu semua sudah di dalam rencananya Tuhan. Nah, Herodes Antipas inilah yang mengambil Herodias, saudara tirinya, yaitu Herodes Filipus. Nah, Herodes Filipus ini anak dan istri kelimanya Herodes Agung. Nama istrinya Cleopatra dari Yerusalem. Sehingga Herodes ini merasa sangat khawatir. Apakah Yohanes yang dia bunuh ini sudah bangkit kembali? Ingat bahwa Herodes Antipas itu orang yang sangat takut kepada Yohanes Pembaptis. Dia sangat mengagumi. Dia membunuh pun oleh karena permintaan anak dari Herodias. Ketika dia berulang tahun dan anak itu menari-nari, dia bilang, minta apa saja aku akan berikan kepadamu. Dan anak tersebut bertanya kepada ibunya Herodias, dan ibunya berkata, minta kepala Yohanes dalam talam ini. Sehingga dengan sedih, Alkitab berkata, dengan sedih dia melakukan apa yang menjadi permintaan karena sudah dia berjanji. Jadi ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi apa yang disampaikan oleh orang-orang Farisi ini adalah hanya sebuah tipu. Dia katakan bahwa Herodes pergilah tinggallah tempat ini karena Herodes hendak membunuh. Sebenarnya bukan Herodes yang menginginkan Yesus pergi dari tempat itu, tetapi orang-orang Farisi lah yang menginginkan Yesus pergi. Bisa jadi mereka hanya membawa nama si Herodes. Kalau Tuhan Yesus bilang, ayo kita ke Herodes, benar dan Herodes berkata demikian, ya mungkin bisa diketahui kebenarannya ya. Tetapi kita bisa tahu dari sini bagaimana saya katakan Herodes itu memberikan hormat sekali kepada Yohanes Pembaptis oleh karena teguran Yohanes itu. Yang sakit hati justru adalah Herodias karena menegur Herodes yang sudah mengambil istri saudaranya sendiri, yaitu Herodes Filipus. Jadi orang-orang Farisi mulai memikirkan hal-hal yang sangat licik untuk menyuruh Yesus pergi dari daerah itu. Karena karena Yesus pergi untuk melayani, untuk menyampaikan kebenaran Allah, sehingga mereka merasa terganggu dan takut kehilangan posisi di depan mata umat Israel pada waktu itu. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalaupun itu juga adalah perintah Herodes yang menyuruhnya
dengan segala upaya. Saya katakan Yesus ingin menyingkirkan Yesus dengan ancaman dan dengan upaya apapun dia ingin menyingkirkan Yesus, tetapi dia tidak bisa menggagalkan perjalanan Yesus yang harus sampai ke Yerusalem, karena dia akan mengakhiri pelayanannya di sana. Sehingga tindakan licik Herodes tersebut lalu membuat Yesus menyampaikan kepada dia serigala. Serigala bisa berbicara tentang Herodes, bisa juga berbicara tentang orang-orang Farisi yang memanfaatkan situasi dengan mencatut nama Herodes. Yesus sebenarnya juga ingin menyindir orang-orang Farisi, atau mungkin ada ahli Taurat di situ, bahwa mereka juga adalah si serigala tersebut yang dengan kelicikannya ingin menghancurkan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan kerjakan. Di Wycliffe dia katakan orang Farisi mungkin hanya berusaha menakut-nakuti Yesus agar dia meninggalkan wilayah itu, dan Herodes memiliki perasaan yang tidak enak karena berpikir bahwa Yesus mungkin adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-7 yang tadi saya kasih di awal, bahwa dia mengalami ketakutan, kegalauan bahwa mungkinkah ini Yohanes yang sudah bangkit yang telah dia bunuh, sehingga pekerjaan dan pelayanannya begitu luar biasa. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Di ayat 32 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Jadi yang tadi saya katakan, ini bahasa metafor yang disampaikan oleh Yesus ini bisa berbicara kepada Herodes, bisa juga berbicara kepada orang-orang Farisi. Tafsirannya puas berbicara tentang si serigala ini, karena ini bisa menggambarkan kelicikan, kejahatan, rasa pengecut yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka melakukan segala cara dan upaya untuk menyingkirkan Yesus. Kalau sederhananya intinya yang Yesus mau katakan, aku melayani Allah, aku mengusir setan, aku menyembuhkan orang, apa salahku kepadamu? Apakah dengan pelayananku ini aku mengganggu kalian? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus lakukan ini jelas-jelas mengganggu dan mengusik orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sehingga sebenarnya dia mau menyampaikan hal demikian. Loh, aku ini melakukan hal yang benar, aku lagi menyuarakan suara kebenaran, aku lagi melakukan pekerjaan Allah, aku lagi melayani. Lalu mengapa kamu ingin mengusir aku? Lalu apa yang sudah membuat ini mengganggu kamu? Apa yang sudah membuat kamu membenci aku oleh karena aku ini melakukan pelayanan? Nah, pertanyaan Yesus ini sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita sekalian, karena kadang kita saling tidak terima ketika ada yang lebih daripada kita. Ketika ada orang yang melakukan pekerjaan dan pelayanan, kita di dalam hati kita bersyukur, tapi bisa jadi juga kita menyimpan iri hati. Nah, sekiranya ada dari kita yang melakukan pelayanan itu lalu mengusik, lalu mengapa kita harus iri? Mengapa kita harus benci? Mengapa kita harus tidak terima? Karena yang dia lakukan ini adalah pekerjaan Tuhan dan pelayanan. Kita harus bersama-sama sebenarnya yang bergandengan tangan untuk melaksanakan pelayanan yang ada. Kalau yang Yesus lakukan ini kan spektakuler kan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Kalau kita melakukan hal-hal yang sederhana saja sudah banyak orang yang iri kan? Yang sederhana aja sudah banyak orang yang benci. Yang sederhana aja sudah banyak orang yang menolak kita. Mengapa? Karena kita menyampaikan kebenaran. Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu dan saya berada, kalau kita ada di lingkungan yang tidak memegang teguh kebenaran,
kita akan ditolak, kita akan tidak diterima. Oleh karena apa? Kita sedang menyampaikan kebenaran dan orang-orang yang tidak melakukan itu akan terusik, terganggu. Bahkan jalan satu-satunya bisa mengusir kita ataupun bisa mungkin mengancam nyawa kita dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah merasa takut, malu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah. Apalagi itu berbicara tentang Injil. Tadi di Mazmur kan sudah disampaikan bagaimana Allah menolong orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia ya. Allah menjadi benteng di depan kita untuk menolong setiap kita yang sedang menjalankan pekerjaan Tuhan. Pada hari yang ketiga, jelas ini merupakan ungkapan yang menggambarkan diri Yesus sendiri yang akan mati bangkit dari antara orang mati lalu naik ke surga. Pekerjaan apa yang dilakukan hanya dengan 3 hari kan tidak ada ya. Ini hanya gambaran kata-kata yang Yesus mau gambarkan bahwa segala sesuatu ini pasti akan terjadi dan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama lagi. Sudah mepet waktunya. Tadi pujian tadi kan mewakili ke hati kita bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau tidak sekarang kapan? Jika waktu yang diberikan kepada kita hanya 3 hari saja, bukankah kita akan dengan sungguh-sungguh memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan? Tapi jikalau kita tahu hidup kita masih panjang, mungkin kita akan lebih bersantai-santai. Tapi di sini hanya sebuah ungkapan yang Yesus mau sampaikan bahwa Dia di dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Dia benar-benar memanfaatkan situasi pelayanan yang diberikan kepada Dia dengan melakukan pelayanan tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan tetap berfokus. Nah, kalau kita berbicara tentang pelayanan yang jangka panjang, bisa kita laksanakan. Tetapi apakah hidup kita juga dalam jangka yang panjang? Tentu kita tidak tahu. Kita bisa menyusun program-program dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, program pelayanan di gereja, tapi kita tidak tahu apakah hidup kita sampai ke tahun yang kelima atau tidak. Karena itu apapun yang diberikan kepada kita sebagai kesempatan untuk melayani, maka kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya tanpa takut, tanpa malu, tanpa gentar. Dibenci hanya sementara kan di dunia. Kalau kita akan menerima kehidupan yang kekal ketika kita melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga juga sama menyinggung tentang waktu ya, hari ini, besok dan lusa dan lusa terus berjalan. Di dalam ayatnya yang ke-33. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yesus memfokuskan pelayanan perjalanannya. Fokus pada tujuannya adalah Yerusalem, karena di situ akhir dari setiap pelayanannya dan Dia memberikan hidupnya untuk menebus Bapak Ibu dan saya dari dosa-dosa dan kecemaran. Kalau Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita fokus kepada panggilan, tidak usah malu, tidak usah bosan atau jenuh, tidak perlu lari dari panggilan, tidak perlu berhenti, maka kita juga harus memfokuskan diri kita pada panggilan kita. Apa sih fokus kita masing-masing? Tentu fokus kita sama ya, kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah di surga. Karena itu segala sesuatu yang merintangi, menghalangi kita, jangan kita khawatir dan takut, karena Allah akan selalu beserta dengan kita yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Tetaplah fokus pada pekerjaan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kalau kita sambil kita bekerja di luar, kita juga fokus pada pekerjaan kita kan. Kita bertanggung jawab pada pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan. Kalau kita melakukan salah saja, bisa jadi kita akan ditegur.
Kita melakukan salah saat lagi, kita akan diberikan surat peringatan. Kamu kenapa tidak fokus? Kamu sakit, istirahat dan lain sebagainya. Sedemikian juga ketika kita melakukan pekerjaan dan pelayanan bagi Kristus, kita memang harus fokuskan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Nabi dibunuh di Yerusalem. Yesus tidak takut terhadap ancamannya Herodes, karena memang tujuan akhir dari perjalanannya adalah Yerusalem. Tetapi sebenarnya ancaman bagi yang terjadi atas Yesus itu terjadi oleh karena orang-orang Farisi, hati orang-orang atau hati bangsanya sendiri yang tadi tidak senang, tidak suka, yang iri atas apa yang Yesus sudah lakukan, sehingga mereka dengan upaya mereka mencari kesalahan Yesus. Kita mencatat begitu banyaknya. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, mereka memperhatikan sekiranya dia akan melakukan kesalahan, mereka punya kesempatan untuk menyalahkan dan menjatuhkan Yesus, lalu membawa dia ke pengadilan. Itu yang terus mereka lakukan karena hati mereka begitu iri terhadap apa yang Yesus lakukan. Padahal yang Yesus lakukan adalah pelayanan untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Dia tidak lagi melakukan kejahatan, tetapi dia sedang melakukan hal-hal yang benar. Melakukan hal yang benar saja orang iri, orang dengki, orang dekil hatinya dan mencari-cari kesalahan Yesus untuk sekiranya ada hal yang salah segera kemudian dihukum mati. Ibu bapak mungkin pernah merasakan hal tersebut. Aku buat benar kok selalu salah. Aku buat benar kok selalu salah. Aku buat benar kok selalu salah. Maunya apa? Maunya apa? Kami pun juga diberi kesempatan untuk melayani. Kami meninggalkan keluarga. Kami meninggalkan orang tua. Kami sampai ke tempat ini, tempat yang kesekian kalinya ya, dari beberapa tempat yang pernah kami berdua masing-masing datangi karena kami melayani Tuhan Yesus Kristus. Tentu kami datang bukan untuk mencari masalah. Tentu kami datang ke tempat ini juga tidak untuk mengajak Bapak Ibu untuk melakukan kejahatan. Tentu kami juga datang ke tempat ini bukan untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Atau tentu kami datang ke tempat ini bukan sedang membawa perpecahan di dalam jemaat kita. Kami jauh-jauh datang hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, lalu ada Bapak Ibu yang iri hati, apa yang Bapak Ibu iri? Kira-kira. Lalu kemudian contoh aja ya, kemudian Bapak Ibu mulai mencari kesalahan. Apa yang mau dicari dari kesalahan? Karena kami datang ke sini hanya mau melayani Tuhan. Kalau sempurna sebagai manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Segala sesuatu bisa terus diperbaiki dalam kita terus belajar dalam pelayanan yang ada. Nah, kalau Bapak Ibu diperhadapkan demikian, tanya apa sih yang kamu iri hati dari diriku ini apa? Sehingga aku sudah melakukan hal yang benar. Aku meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan kenikmatan yang Bapak Ibu rasakan dan itu tidak kami rasakan, hanya untuk memberitakan kebenaran Allah. Nah, jika masih ada yang benci, maka itu sudah bukan dalam kuasa kami. Contoh sederhana yang terjadi di dalam gereja banyak berpecah oleh karena saling iri hati satu dengan yang lain. Lalu kemudian membentuk blok kiri, blok kanan, blok depan, blok belakang, non-blok dan lain sebagainya. Ingat saya katakan di dalam gereja Korintus ya, cikal bakal perpecahan jemaat Korintus itu karena masing-masing sudah memecahkan dirinya dengan golongan-golongannya. Walaupun yang mengajar mereka orang-orang hebat, tetapi jelas di Korintus masih begitu banyak bayi-bayi rohani. Jadi Yesus ini harus fokus untuk sampai di Yerusalem walaupun bangsanya sendiri iri, bangsanya
anaknya sendiri tidak menerima. Sehingga Yesus katakan dia melakukan penyembuhan, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati. Apa yang membuat kalian lalu menjadi iri? Apakah karena kalian tidak bisa melakukan hal tersebut? Itu kan hal spektakuler yang Allah taruh kepada Yesus supaya dia dapat melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jadi Yerusalem menjadi fokus akhir, tujuan akhir Yesus Kristus. Surga yang mulia menjadi tujuan akhir saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Ayat 34 berkali-kali dalam New American Standard dikatakan how often, betapa atau alangkah seringnya. Jadi di dalam ayat yang ke-34, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi Yesus sudah berkali-kali mengingatkan, memanggil, tetapi Yerusalem menolak. Menolak apa yang Yesus lakukan, menolak apa yang Yesus beritakan. Jadi kalau bicara Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melemparinya dengan batu ke orang-orang yang diutus, itu benar. Sejarah mencatat begitu banyak orang-orang yang diutus itu dibunuhnya di Yerusalem. Tetapi Yesus dengan jelas mengatakan berkali-kali dia punya kerinduan, berkali-kali dia mengingatkan, berkali-kali dia menegur apa yang mereka lakukan, tapi mereka terus-menerus menolak kebenaran yang datang. Itu kalau kita menolaknya, maka sebenarnya kita sedang bunuh diri. Hukuman yang kita terima itu sangat berat. Karena apa? Karena kita sedang menolak Kristus. Kita menolak sang kebenaran tersebut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak kebenaran itu yang sampai di telinga kita? Kita terima atau kita tolak? Bapak Ibu yang bisa tahu dan menjawab akan hal tersebut. Oleh karena itu firman juga mencatat, jangan kau keraskan hatimu sekiranya kau mendengarkan firman Tuhan, supaya jangan hukuman yang lebih berat itu akan menimpa engkau karena engkau menolak sang kebenaran tersebut. Menolak Kristus sebagai Tuhan, menolak teguran-teguran yang menegur dan mengingatkan kita sebagai kebenaran, maka kita sebenarnya sedang menolak Allah. Dan Yesus berkali-kali mengingatkan mereka. Maka di situ digambarkannya dengan bahasa kiasan di bawah sayap. Di bawah sayap Allah menggambarkan sebagai burung atau ayam, menggambarkan dirinya yang menggunakan sayapnya untuk melindungi anak-anaknya atau anak-anak bangsa ini. Dikatakan, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Pernah lihat ayamnya kalau pas ada musuh, ada serangan, dia akan melindungi anak-anaknya ya, di bawah sayapnya. Itu ada beberapa ayat firman Tuhan yang menggambarkan bagaimana kalau kita dalam perlindungan Tuhan itu kita akan merasa aman. Nah sebenarnya Kristus sudah berkali-kali mengingatkan, memanggil, menegur, menyampaikan kebenaran, tapi mereka menolak karena kerinduannya supaya bangsa itu kembali bersatu, bangsa itu kembali menyembah Allah yang benar, bangsa itu kembali memuliakan Allah. Karena mereka sudah tercerai-berai dan mereka sudah banyak yang meninggalkan Allah, bahkan pergi dengan menyembah ilah-ilah lain. Kalau kita baca nanti sampai di Kisah Para Rasul, kita bisa melihat begitu banyak orang-orang Yahudi yang juga sudah meninggalkan Allah dan menyembah kepada berhala-berhala yang ada. Di dalam Mazmur 17 ayat 8 dan 57 ayat 2 dikatakan, jagalah aku seperti biji
puji matamu, sembunyikan aku di bawah bayang-bayang sayapmu. Jadi kita ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam digambarkan sebagai sayap yang melindungi. 57 ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku karena jiwaku berlindung di dalam Engkau. Dalam bayangan sayapmu aku akan berlindung sampai penghancuran berlalu. Jadi jika bicara tentang akhir zaman yang ada orang yang ingin mengganggu dan menghancurkan persekutuan, kita tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Ulangan 32 ayat 11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepatnya. Jadi kalau Raja Wali itu mau belajar terbang, ya induknya menghancurkan sarangnya, menggoncang-goncangkan sarangnya, supaya mereka tidak tetap terus ada di sarang dan merasa nyaman, tapi mereka seperti dilempar keluar dari ketinggian yang sangat tinggi. Kalau kita tahu Raja Wali bangun sarangnya kan di atas ketinggian yang sangat tinggi ya. Nah, ketika itulah mereka mulai belajar menumpahkan sayap, tapi ada induknya yang selalu mendampingi, sehingga ada pujiannya keliru ya, di atas, di bawah kepak sayapmu. Kita dalam perlindungan Tuhan ya, tidak di bawah kepak sayapnya, dia bawa terbang tinggi. Kalau di bawah kepak sayapnya, pasti kita tidak berani karena kita pasti jatuh. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kalau ada yang mau di bawah kepak sayap, silakan. Saya nggak mau. Nah, saya di atas kepak supaya tidak jatuh. Kalau di bawah kepak sayap itu melindungi. Nah, kalau di bawah kepak sayap di bawah terbang, jatuh kita. Karena Alkitab mencatat semua anak-anak Raja Wali itu ada di atas kepak sayap induknya supaya dilindungi. Kalau ayat Alkitab yang terbuka dikatakan bagaikan burung Raja Wali mengguncang-guncang sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, ia merentangkan sayapnya untuk menangkap mereka serta membawanya ke atas kepakannya. Yesaya 31 ayat 5, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-35 dikatakan bahwa sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi ini ada yang menafsirkan bahwa menunjukkan pada kota Yerusalem, tetapi juga menunjukkan kepada bait Allah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa menunjuk pada bait Allah saja, tidak pada Yerusalem, tidak. Orang-orang yang tegar tengkuk itu terus-menerus memusuhi para hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi yang diutus, membuat bait Allah yang seharusnya adalah rumah Allah sekarang menjadi sekedar rumahmu. Jadi dikatakan fungsinya sudah beralih, fungsinya sudah berubah. Rumah Allah menjadi rumahmu karena mereka terus memusuhi para nabi, hamba-hamba Tuhan yang dikirimkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengingatkan, menegur dan membawa mereka kembali kepada jalan kebenaran. Mazmur 18 ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 35 ini menunjukkan dia menyampaikan akhir dari setiap perjalanannya, bahwa dia akan mengakhirinya di Yerusalem untuk boleh menyelesaikan semua tugas dan pelayanannya. Nah, kalau kita baca nanti bagaimana mereka membuang bajunya, daun-daunnya, lalu semua anak-anak bersorak-sorak, Hosana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan,
kami berkati kamu dari rumah Tuhan. Diberkatilah dia yang akan datang, dia yang diutus oleh Tuhan. Kami memberkati engkau dari bait Allah. Pagi ini kiranya kita bersama-sama mulai dari sekarang untuk terus mengingat tugas dan tanggung jawab kita. Jangan malu bersaksi, jangan malu menyampaikan kebenaran-kebenaran, jangan malu untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Itu adalah kesempatan kita. Mungkin besok kita tidak punya kesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Jadi di ayat selanjutnya dikatakan kalimat selanjutnya, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Memang adalah saat terakhir Yesus muncul di depan umum untuk mengajar mereka. Ingat saya katakan tadi bahwa Lukas tidak menulisnya secara kronologis. Kalau di Matius, setelah itu benar-benar dia sampai ke Yerusalem dan dia tidak lagi berjumpa dengan banyak orang untuk mengajar, tapi dia harus menghadapi hukuman kematian, dan tentu itu semua sudah ada di dalam kedaulatannya Allah supaya dia menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, melayakan dan menebus kita. Bentuk ucapan syukur kita di sini adalah kita melakukan pelayanan. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Allah. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada dua penafsiran memang di sini tentang bagian ini. Menunjukkan pada saat pertobatan Israel, yang kedua menunjukkan pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Dan saya cenderung kepada yang saya buat garis putih warna putih ya. Penafsiran di sini, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, lebih cenderung kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sudahkah kita siap ketika dia datang? Sudahkah kita melakukan tugas-tugas kita ketika dia datang? Atau masih ada keimanan di bumi ini ketika dia datang? Mari kita bersama-sama merenungkan bagian ini di Minggu Prapaskah yang kedua. Kalau dia sudah menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, menebus semua dosa serta pelanggaran, dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama, maka sebagai bentuk kita sudah diselamatkan, mari kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang sudah dia percayakan kepada kita dengan tidak takut, tidak gentar, tidak malu, karena yang kita sampaikan adalah kebenaran. Dan melalui kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan, banyak jiwa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Saat ini Tuhan sudah selesai, hamba sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh yang Kudus terus berbicara di dalam hati kami, mengingatkan kami betapa berkali-kalinya Tuhan menegur dan mengingatkan kami untuk melakukan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan yang ada, atau untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan berapa kali pun kami menolak panggilan Allah tersebut, kami mohon Tuhan ampuni kami. Terima kasih mengingatkan kami bahwa kesempatan yang Tuhan berikan tidak akan datang berulang-ulang kali. Mari kami boleh dapat memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kami ini adalah kesempatan Tuhan, dan biarkanlah kesempatan ini boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jikalau ada kami yang masih malu untuk melayani, jikalau ada dari kami yang masih takut untuk melayani, bahkan jikalau ada dari kami yang tidak mau melayani, Tuhan kami berdoa, ingatkan kami selalu Tuhan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan jikalau kesempatan dan waktu kami adalah singkat, maka biarkanlah dengan waktu yang singkat ini kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan
dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, materaikan firman-Mu, dan biarlah kami pulang dengan penuh sukacita oleh karena firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kita semua memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau boleh saya tambahkan lagi bahwa hidup itu bukan sekedar untuk melayani, tetapi itu adalah keharusan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bahasa Indonesia. Bersama umat Allah di sepanjang segala abad di muka bumi ini, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung dari Roh Kudus, lahir dari darah-darahnya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan dilanjutkan doa syafaat oleh hamba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita, dan kita menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang layak dipuji dan disembah, Allah yang layak diagungkan dan ditinggikan. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga sekali memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang selalu berkuasa dan Allah yang selalu menentukan setiap kehidupan kami umat manusia. Dan pada pagi ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kami boleh diberikan kesempatan untuk berbakti, memuji, menyembah serta meninggikan nama-Mu yang kudus. Bahkan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi makanan rohani bagi kami Tuhan, untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh menjalani kehidupan kami dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan, kami membawa setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di GKK Boro Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini ataupun hamba-hamba-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka yang datang pada pagi ini dengan pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan seruan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Apapun bentuk pergumulan yang saat ini dihadapi Tuhan, kami tidak tahu, tetapi kami percaya bahwa hamba-hamba-Mu ini diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, bahkan diberikan hikmat dan jalan keluar untuk boleh menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada Tuhan. Berikanlah kekuatan Tuhan sehingga hamba-hamba-Mu ini tetap percaya kepada Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi tumbuh kembang iman jemaat yang ada di GKK Bogor Tuhan. Mari Tuhan Yesus, hari demi hari jemaat semakin mencintai kebenaran firman Tuhan. Hari demi hari jemaat semakin terus merenungkan kebenaran firman-Mu baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Ini boleh menjadi gaya hidup jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya oleh karena itu Tuhan, biarkanlah Tuhan melalui kesempatan demi kesempatan kami belajar firman Tuhan. Kami terus bertumbuh dengan baik dan benar di dalam Engkau Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu sampai dewasa lagi usia, Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Karena kami rindu Tuhan Yesus Kristus bersama-sama bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas dan panggilan kami masing-masing. Visi dan misi Allah Tuhan untuk memberitakan kebenaran boleh kami kerjakan bersama-sama Tuhan. Sehingga biar nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan dan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini juga Tuhan, kami menyerahkan setiap rencana-rencana pelayanan yang ada di GKK Bogor. Berkatilah ya Tuhan, baik yang akan dilaksanakan, yang belum dilaksanakan Tuhan, yang sudah dilaksanakan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan penasihat Tuhan. Ibu-ibu yang akan melaksanakan Paskah bersama Tuhan dengan GKK wilayah tengah, Tuhan memberkati, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Pada tanggal 21 dan tanggal 22 Tuhan, dengan kegiatan mengadakan lomba pujian Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan ibu-ibu yang mengikutinya. Tuhan Yesus juga memberkati komisi wanita dari GKK, Topati GKK Kalilogi, GKK Kesamben, GKK Suku Anyar. Biarkanlah boleh bersama-sama kami bersatu hati untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Melalui setiap penggalangan-penggalangan dana yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Sehingga melalui kerjasama ini Tuhan, jemaat-Mu yang ada di GKK Bogor bersama-sama terus saling bergandengan tangan Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini juga ya Tuhan, kami menyerahkan pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam Natal, Paskah kaum wanita nanti. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga pesan-pesan Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini juga Tuhan, kami menyerahkan pengurus aktivis yang Tuhan sudah pilih di dalam pelayanan yang ada. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga biarkanlah dapat bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Baik itu Pak Kris, Ibu Ari, Ibu Sulis, Pak Suyadi, dan Pak Hardi yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga masing-masing mempertanggungjawabkan tugas panggilan mereka di hadapan Engkau dan jemaat-Mu Tuhan. Kiranya kami melakukannya dengan baik dan benar, seturut dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, bukan seturut dengan keinginan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan calon-calon pengurus yang akan datang di tahun 2023-2025. Tuhan memberkati, mengurapi hamba-hamba-Mu itu, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, baik itu Ibu Wina, Ibu Anis, Ibu Dita, Ibu Warsi, Ibu Sunar, Pak Marsidi. Tuhan memperlengkapi hamba-hamba-Mu dengan karunia yang ada, sehingga bersama-sama boleh dapat memberikan yang terbaik. Jauhkan dari rasa takut, rasa malu, rasa getar Tuhan, karena kami percaya Engkau yang panggil sebagai umat-Mu Tuhan, maka Engkau juga yang akan memperlengkapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan yang ada. Biarkanlah kami boleh sama-sama terus bertumbuh untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba juga menyerahkan seluruh wilayah Blitar yang ada di manakala Kudus terus berkarya. Tuhan memberkati, sehingga bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani di wilayah ini. Tuhan berkati ketua wilayah Blitar dan seluruh jajaran yang ada di dalamnya, Pak Buyung, wakil sekretaris bendahara, semua seksi-seksi pelayanan. Tuhan memberkati, sehingga boleh dapat memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan juga persiapan ulang tahun Sinode Gereja Kristen Kalang Kudus yang ke-70 tahun.
dengan tema memuridkan dan menjadi murid Kristus. Tuhan menolong seluruh persiapan yang ada. GKK Bandung sebagai panitia, Tuhan berkatilah ya Tuhan, sehingga segala persiapan pelaksanaan jalannya kegiatan hari ulang tahun baik secara onsite maupun secara online boleh berjalan dengan baik dan benar Tuhan, sehingga semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di usia yang 70 tahun ini biarkan Tuhan pakai Kalam Kudus untuk terus berkarya dan menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Kiranya Tuhan mendengarkannya dan menjawab tepat pada waktunya. Dan semua doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, kami mau menyampaikannya dan membawanya di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Terlebih dahulu marilah kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubuk-lubukmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah akhirnya. Amin. Marilah kita angkat satu pujian, janganlah, dan untuk petugas kami boleh ke Ibu Kasih.
sekaligus doa penutup, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Mercy. Mari kita satu dalam doa. Ucapan syukur dan terima kasih menaikkan yang Tuhan, karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh melewati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir sendirinya hanya dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Bapa di surga, biarlah ucapan syukur puji pujian berkat keagungan utama Tuhan sampai di hadirat Tuhan dan boleh berkenan di hadirat. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami sudah menerima berkat rohani bagi kami yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu tidak lalu dari pendengaran kami, tapi tolong tanamkan di setiap hati kami Tuhan yang paling dalam, sehingga boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di setiap keberadaan kami. Bapa di surga, layakkan kami setiap pelayanan kami sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Bapa di surga, pada saat ini kami sudah membawa sedikit dari berkat Tuhan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan yang sedikit ini Tuhan berkati dan boleh menjadi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semakin kami menyadari bahwa berkat Tuhan di tempat ini akan melimpah. Bapa di surga, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dan berkati tangan-tangan yang belum memberikan. Ajar kami Tuhan untuk mengembalikan yang menjadi hak milik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur apapun yang Tuhan berikan buat kami. Bapa di surga, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan yang akan melalui perjalanan, yang menaik kendaraan ataupun yang berjalan kaki. Kiranya Tuhan sertai sampai di rumah dengan selamat. Kami juga serahkan dalam minggu yang baru ini Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu di tempat ini, pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan terus berkati sehingga kami boleh melakukan pekerjaan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya kami serahkan kepada Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ibadah pada pagi hari ini sudah selesai kita laksanakan. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra, dan jemaat saya silakan dari Budi. Mari kita pujikan puji Allah Bapa Putra disambut doa berkat dan keluarga jemaat boleh Ibu Ani. Pulanglah ke dalam tugas, aktivitas, serta pekerjaan kita masing-masing, dan mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar. Teruslah menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan mendiami Bapak Ibu jemaat semua, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.